Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa kembali di hari ini, Jumat 29 April 2022. Renungan kita kali ini bertajuk Kami Telah Berdosa. Teks bacaan diambil dari Yeremia 14 ayat 7, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Berbunyi demikian. Yeremia 14 ayat 7. Sekalipun kesalahan-kesalahan kami bersaksi melawan kami, bertindaklah membela kami ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu, sebab banyak kemurtatan kami. Kami telah berdosa kepadamu. Saudara-saudaraku, jika dipertanyakan kepada kita kali ini, siapakah di antara kita yang pernah berbuat dosa? Tentu jawabannya adalah semua orang berdosa. Semua orang, setiap orang akan berani tunjuk tangan, mengaku diri bahwa kita banyak sekali berdosa. Atau setidak-tidaknya pribadi kita seringkali melanggar firman Tuhan. Namun bila pertanyaan itu dilanjutkan, dari setiap orang yang berdosa, yang kita perbuat, berapakah di antara kita yang mendapatkan pengakuan dari kita bahwa kita adalah orang berdosa? Kesadaran ini yang tentu saja tidak semua orang mau mengakui dosanya. Pertama kali kita lakukanlah saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat hidup. Sebab pengakuan dosa kita adalah pengakuan bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara-saudara, dalam tradisi Perjanjian Lama, jika seorang melakukan kesalahan, maka dia harus membawa korban tebusan. Dan seorang imam, dan seorang imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu kepada Tuhan. Sehingga pendosa tersebut dapat memperoleh pengampunan. Musa juga pernah menjadi perantara antara bangsa Israel yang telah berbuat dosa dengan Tuhan. Kita lihat di Keluaran 32. Pertanyaannya saudara-saudara sekarang, mengapa mereka tidak langsung meminta ampun kepada Tuhan, namun harus melalui imam dan juga Nabi Musa? Hal inilah disebabkan karena Tuhan seringkali memakai perantara, baik nabi maupun imam, untuk menjembatani manusia dengan Tuhan. Nah, sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, penebusan yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Lama digenapi melalui kedatangan Kristus Yesus yang menjadi perantara untuk kita. Terlebih lagi, Dia telah menjadikan dirinya menjadi korban tebusan untuk semua dosa kita. Paulus menyimpulkan bahwa upah dosa adalah maut, namun Yesus telah menaklukkan dosa dan membebaskan kita darinya. Maka pemulihan dari dosa diberi Tuhan pada kita jika kita mau menerima karya terbesar Tuhan Yesus dalam diri Yesus Kristus. Bahwa umat harus mengingat pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan. Saudara-saudaraku, perlu kita mengakui dosa secara pribadi maupun komunal kepada Tuhan. Pengakuan dan pembaruan diri kita bisa kita lakukan secara pribadi dalam setiap doa dan pergumulan kita. Jangan terlalu menganggap diri kita benar. Sebaliknya, kita mengakui dosa kita secara terperinci dan memohon pengampunan. Sebab dengan begitu, kita lebih terhibur. Kita harus merenungkan sumber-sumber khusus
penyebab dosa-dosa, kelemahan kita. Dan keadaan yang khusus yang memicu dosa-dosa besar kita. Memang tidaklah mudah bagi kita untuk mengaku dan menerima pengakuan dosa, termasuk teguran dari orang lain. Seringkali kita menjadi marah, tersinggung, merasa direndahkan, dikucilkan, dihakimi ketika orang lain menegur, orang lain mengingatkan kesalahan yang telah kita perbuat. Karena itu saudara-saudara, jadikanlah renungan firman Tuhan kali ini sebagai cara meluruskan jalan yang bengkok, yang sesuai dengan firman Tuhan, kembali kepadanya. Kendala terbesar kita, orang yang mengalami pemulihan dan pembaruan, adalah terus-menerus menikmati dosa. Dosa favorit, yaitu orang tidak mau datang untuk mengaku dan memohon pengampunan dari Tuhan. Itulah yang menyebabkan kehancuran. Maka pesan firman Tuhan hari ini, renungan hari ini, mari kita datang kepada Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat. Dia sedang menunggu kita, kapan kita mengakui dosa dan memohon ampun. Dia setia menunggu. Ungkapan semua beban dosamu melalui pengakuan dan komitmen adalah untuk mengikut Yesus. Selamat beraktivitas buat saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati saudara dan Roh Kudus menolong, menghibur saudara. Amin. Mari kita berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan di hari ini Tuhan. Biarlah perjalanan hidup hari ini, di hari Jumat ini, membuat hati kami lega, oleh karena Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus-menerus datang kepada Tuhan, mohon ampun, supaya dosa tidak menjadi kendala untuk kami beraktivitas, menerima berkat rezeki dari Tuhan, dan menghadapi tantangan hidup. Kami percaya Tuhan adalah yang maha baik, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah mengatasi semua persoalan hidup. Biarlah kami boleh belajar mengikuti kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.